Oke, baik teman-teman. Jadi saya ucapkan selamat datang di kelas Data Science di course di Dobot Academy. Sekarang kita sudah memasuki batch kelima ya. Dan pada next session yang pertama ini kita akan membahas tentang data science ya. Jadi kita akan belajar dulu mulai dari data lifecycle management ya. Jadi seperti apa siklus hidup dari data dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua tentu kita akan belajar tentang data science ya. Jadi kita introduction dulu. Sebenarnya apa sih data science itu? Seperti apa deskripsi pekerjaan seorang data scientist. Dan kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang machine learning. Karena eh, machine learning itu erat sekali kaitannya dengan pekerjaan seorang data scientist. Karena output dari pekerjaan data scientist itu sebenarnya adalah membuat suatu model yang dimana model yang dibuat itu menggunakan algoritma machine learning. Jadi kita akan bahas sedikit ya tentang seperti apa itu machine learning, apa saja kategorinya, algoritma seperti apa saja, kita akan bahas. Dan yang terakhir nanti kalau sempat mungkin kita akan sedikit mendemokan ya contoh program Python sederhana ya dalam membuat model machine learning ya. Nanti kita akan menggunakan dataset Iris ya, menggunakan library dari scikit-learn. Ya, nanti kita akan coba demokan secara singkat. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Rizky Darmawan. Kalian bisa panggil saya Rizky. Saya domisili di Makassar ya, rekan-rekan. Kemudian saat ini saya sebagai mentor juga ya di Indobot Academy selain mentor di kelas Data Science yang program ini course. Saat ini juga sebagai mentor di program MSIB ya. Jadi Indobot Academy juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka dalam program MSIB ya di bidang IoT Engineer ya. Jadi saat ini sudah masuk ke batch ke-7 untuk MSIB Indobot Academy. Ini ada beberapa sosial media saya. Barangkali mungkin kita bisa saling terhubung ya secara virtual di dunia maya. Kita bisa saling sharing-sharing. Mungkin nanti setelah program ini selesai kita masih bisa tetap saling terhubung. Bisa jika ada kesempatan mungkin kita bisa berkolaborasi juga ya. Tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut. Oke, langsung saja untuk outline-nya pembahasan kita ya tadi yang pertama tentang data lifecycle management. Kemudian kita akan bahas tentang data science ya, mulai dari konsep dan juga seperti apa workflow dari data science. Kemudian machine learning ya. Nanti di machine learning itu ada tiga ya, ada supervised, ada unsupervised dan reinforcement. Nanti kita akan coba lihat contoh dari masing-masing kategori ini. Oke, nah sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang data science ya, kita harus paham terlebih dahulu tentang apa itu data. Karena pekerjaan seorang data scientist itu adalah objek dari pekerjaan seorang data scientist itu adalah ya mengenai data ya. Jadi orang yang bekerja di bidang data science itu disebutnya data scientist ya. Jadi data science itu adalah bidangnya dan orangnya yang bekerja di bidang tersebut disebutnya sebagai data scientist atau ilmuwan data. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang data scientist. Nah, apa itu data? Ya, jadi data itu disebutnya sebagai kumpulan fakta. Ya, jadi ada beberapa fakta yang dikumpul, dirangkum. Nah, jadi kumpulan fakta atau kumpulan informasi atau kumpulan nilai ya, yang dimana bentuknya itu direpresentasikan dalam berbagai model ya, berbagai bentuk. Bisa itu berupa angka, teks, gambar, suara, ataupun kombinasi dari semua itu. Ya. Kemudian data itu bisa berasal dari berbagai sumber ya, baik itu dari aktivitas manusia, kemudian bisa dari perangkat elektronik, kemudian bisa juga dari API ya, ataupun dari perangkat-perangkat sensor ya, misalnya perangkat IoT segala macam. Nah itu
adalah contoh-contoh dari sumber data. Kan. Nah, data itu ada banyak sekali, ada berbagai jenis ya. Ada dua jenis data itu. Nah, ada data yang terstruktur dan ada data yang tidak terstruktur. Nah, tapi kali ini saya contohkan saja untuk data yang terstruktur ya, karena mungkin ini lebih mudah untuk teman-teman pahami. Nah, data yang terstruktur itu ya bentuknya ya mungkin seperti teman-teman sering lihat ya, disajikan dalam bentuk tabular atau tabel. Nah, kalau tabel itu berarti data itu terdiri dari kolom ya. Jadi ada kolom, kemudian ada baris ya. Nah, ini kami contohkan ya, ada tabel penjualan, tabel data penjualan misalnya. Di sini ada beberapa kolom. Jadi dari atas ke bawah itu disebutnya sebagai kolom ya. Nah, yang kiri ke kanan ini disebut sebagai baris ya. Ya. Jadi di data penjualan ini misalnya ada beberapa kolom mulai dari tanggal, kemudian nama pelanggan, mata uang, subtotal, diskon, nilai penjualan dan lain sebagainya. Nah, data ini isinya itu ada dua jenis ya. Bisa dia berisi numerik ya, artinya data itu berupa angka. Jadi contohnya kayak nilai penjualan itu kan isinya nominal ya, nominal uang. Nah, itu berarti dia eh, jenis data yang numerik ya, berupa angka. Ada juga data yang kategorikal ya. Jadi kategorikal itu misalnya kayak ini, nama pelanggan ya. Nah, ini disebut sebagai data kategorikal. Atau misalnya alamat, kemudian apalagi nama kota, eh, dan lain sebagainya itu disebut sebagai kategorikal ya. Jadi ada data yang numerik, kemudian ada data yang kategorikal. Seperti itu. Nah, rekan teman-teman untuk perlu pahami ya komponen-komponen dalam data ya. Jadi di data itu ada yang namanya features, ada yang namanya label ya. Jadi ada yang namanya feature. Nah, feature ini disebutnya juga sebagai input ya, atau disebut ada juga yang menyebutnya sebagai atribut atau independent variable ya. Jadi di feature ini itu berisi parameter-parameter atau variabel-variabel yang akan mempengaruhi output nanti. Nah, kemudian output itu nanti disebutnya sebagai label ya. Nah, ini ada beberapa istilah juga. Ada yang menyebutnya sebagai label, target, kelas, atau dependent variable ya. Nah, dependent variable ini maksudnya eh, variabel yang terikat ya. Nah, terikat dengan apa? Ya, terikat dengan feature-feature ini. Nah, di sini contoh ya. Nah, ini ada posisi, experience, skill, country, city, dan salary ya. Jadi ini sebuah data ya yang menampilkan besaran gaji ya, salary. Yang di mana besaran salary ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, makanya besaran salary ini atau gaji salary label dari salary ini itu disebutnya sebagai variable dependent ya, karena dia bergantung pada beberapa hal ya. Hal apa saja ya ini? Ada posisi ya, kemudian experience, skill, kemudian negara country city ya. Jadi contoh misalnya posisi ya, kebetulan ini posisinya sama semua ya. Misalnya dalam suatu perusahaan ya ada berbagai tingkatan posisi ya, mulai dari yang entry level sampai yang C level, yang tingkat CEO dan sebagainya. Tentu itu akan mempengaruhi besaran salary. Kemudian experience ya, mungkin posisinya sama, tapi experience-nya berbeda. Ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, pasti itu akan mempengaruhi besaran gaji. Kemudian juga skill ya. Nah, tentu skill ini akan bervariasi dan itu juga bisa menentukan besaran gaji. Kemudian juga tempatnya, domisili ya. Entah itu kota atau negara, nah itu kan punya aturan penggajian berbeda. Makanya kalau di kita di Indonesia ada yang disebutnya sebagai UMR ya. Makanya itu masing-masing kota di Indonesia itu punya besaran UMR yang berbeda. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji. Nah, faktor-faktor ini yang disebut sebagai feature atau independent variable atau disebutnya sebagai prediktor ya. Yang dimana parameter-parameter ini akan mempengaruhi besaran nilai gaji. Nah, besar nilai gaji yang disebut sebagai
label atau output ya. Nanti dalam pemodelan machine learning ini akan kita coba tebak nih salary ini ya. Misalnya nanti akan ada input data baru, misalnya posisinya manager, pengalaman sekian tahun, kemudian di country-nya apa, city-nya apa. Nah, nanti itu kita coba menebak. Nah, dengan parameter yang seperti ini, itu kira-kira besaran gajinya berapa. Nah, nanti kita akan coba olah data dari eh, data ini untuk menghasilkan suatu model, disebutnya sebagai model prediktif ya. Model prediktif. Kemudian, nah sekarang ini kita masuk ke data lifecycle management ya. Jadi apa sih data lifecycle management itu? Nah, data lifecycle management atau disingkatnya DLM ya, itu merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis ya, dari awal penciptaan hingga penghapusan atau pengarsipan. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dimiliki oleh perusahaan itu betul-betul terorganisir, terklasifikasi dengan benar dan mudah diakses ya. Jadi secara sederhana, data lifecycle management itu adalah proses perjalanan data ya dalam suatu organisasi atau perusahaan mulai dari hulu ya, mulai dari hulu sampai ke hilir ya. Mulai dari awal data itu terbentuk sampai pada akhirnya data tersebut nanti dimusnahkan atau mungkin diarsipkan. Nah, itulah disebut sebagai siklus hidup data ya. Nanti itu ada beberapa fase yang dilewati. Nah, nanti kita akan lihat fase-fasenya itu apa saja. Nah, sebenarnya apa sih tujuan atau fungsi dari DLM ini dalam suatu perusahaan? Tentunya yang pertama terkait dengan efisiensi, kemudian juga mengoptimalisasi nilai dari suatu data, kemudian memenuhi tujuan bisnis, melindungi kerahasiaan data, menjamin integritas data, dan juga ketersediaan data. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih, fase-fase dari data lifecycle management itu apa aja sih? Di fase yang pertama ya, ini adalah bagian hulu dari data itu ya, atau bagian awal atau starting point dari data itu ya. Nah, itu disebut sebagai data creation ya. Nah, data creation ini merupakan tahap awal bagaimana data itu tercipta atau terbentuk ya. Nah, fase ini melibatkan proses pengumpulan data ya. Jadi di sini adalah tahap pengumpulan data yang di mana pengumpulan data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber ya. Bisa dari data entry ya, artinya data yang diinputkan oleh operator misalnya ya. Misalnya dari hasil apa kuesioner, kemudian angket dan lain sebagainya ya. Nanti kuesioner-kuesioner tersebut dikumpulkan dari responden-responden dikumpulkan kemudian oleh operator itu nanti tinggal di entry ke sistem. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sumber data. Kemudian apalagi? Misalnya dari API ya. Jadi kita ngambil data dari web lain, dari suatu aplikasi lain misalnya. Nah, biasanya kalau kita ingin mengget data dari aplikasi lain, kita butuh yang namanya API ya, atau Application Programming Interface ya. API ini nanti yang menjembatani kita dengan aplikasi tersebut, dengan server dari aplikasi tersebut supaya kita bisa mengambil datanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sumber data itu bisa juga dari perangkat elektronik ya. Misalnya perangkat sensor, atau disebutnya sebagai IoT device ya. Ini yang populer juga. Jadi misalnya kita punya perangkat IoT, misalnya apa ya? Kita bikin stasiun cuaca misalnya ya. Jadi kita pasang sensor hujan, sensor kecepatan angin, kemudian sensor suhu. Intinya untuk mengukur beberapa parameter-parameter yang ada di lingkungan ya. Yang dimana nanti data-data dari sensor tersebut dikumpulkan oleh device microcontrollernya. Kemudian nanti datanya dikirim ke server ya, menggunakan akses jaringan internet ya. Nah, itu juga bisa menjadi sumber dari data ya. Ya, jadi ada dari data entry ya, kemudian API dan juga IoT device. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sumber data ya. Kemudian data yang diperoleh itu ya, atau data yang dikumpulkan itu bisa dalam berbagai format ya. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, audio, ataupun data numerik seperti itu ya. Nah, ini adalah fase pertama.
Nah, kemudian fase yang kedua, setelah data itu berhasil terkumpulkan, maka tentu data tersebut butuh untuk kita simpan, ya. Jadi kita butuh penyimpanan, ya, atau disebut sebagai data storage, ya. Ya, jadi setelah data itu berhasil kita kumpulkan, maka kita butuh eh, wadah, ya, istilahnya untuk menyimpan data tersebut, ya. Nah, penyimpanannya ini, ya, itu disebutnya sebagai database atau ada juga data lake. Kemudian ada juga data warehouse, ya. Jadi ada berbagai jenis model dalam wadah dalam penyimpanan data, ya. Nah, ini mana untuk memilih tempat penyimpanan data itu, ya, harus mempertimbangkan beberapa aspek, ya. Utamanya itu masalah keamanan, ya. Ya, kita pastikan storage yang kita pilih atau yang kita gunakan itu betul-betul memberikan jaminan keamanan terhadap data kita, ya. Sekarang itu di beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kasus tentang kebocoran data, ya, data-data pribadi kita eh, banyak yang memperjualbelikan, tersebar dengan secara bebas di internet, ya. Itu kan adalah isu-isu tentang keamanan, ya. Jadi pastikan database yang kalian pakai itu betul-betul memberikan jaminan keamanan terhadap data kalian. Kemudian masalah skalabilitas, ya. Seberapa sanggup sih database itu menampung data kalian, ya. Kalau ketika kalian punya data yang cukup besar, kompleks dan segala macam, ya, pastikan database kalian memang punya scalability untuk menampung data kalian. Kemudian yang ketiga adalah tentang aksesibilitas, ya. Kemudahan data itu untuk bisa diakses oleh kita sebagai yang memiliki data. Nah, ini ada beberapa contoh untuk data storage, ya. Ada yang RDBMS, ada yang mungkin tahu apa kepanjangan dari RDBMS. Boleh dong di komen, ya, di kolom chat. Apa sih kepanjangan dari RDBMS? Ada yang bisa bantu saya untuk menyebutkan atau tulis aja di kolom chat? Nggak apa-apa. Jadi contoh RDBMS ini ya MySQL yang paling populer. Kemudian ada juga yang NoSQL, ya. Jadi not only SQL, contohnya MongoDB. Kemudian yang terakhir itu ada data warehouse, ya. Contohnya ini AWS punyanya Amazon, ya. Oke, ada yang bisa mungkin menyebutkan apa itu DBMS? Kalau nggak ada, biar saya sendiri nih yang menyebutkan. Jadi DBMS itu singkatan dari Relational Database Management System, ya. Jadi bedakan database dengan DBMS, ya. Jadi MySQL itu disebutnya sebagai DBMS, ya. Nanti di dalam itu akan terdiri dari beberapa kumpulan database, ya. Jadi kalau MySQL-nya sendiri itu disebutnya sebagai DBMS, ya, atau Database Management System, ya, atau sistem yang mengelola kumpulan dari database-database tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ini fase kedua, ya. Fase ketiga itu adalah ini. Bentar. Data maintenance, ya. Jadi setelah data itu diperoleh, kemudian disimpan, nah data itu juga butuh di maintenance, ya, butuh dirawat, ya. Jadi data itu butuh dirawat supaya untuk memastikan bahwa data tersebut tetap relevan dan menghasilkan data yang betul-betul clean, ya, atau bersih. Supaya nanti data tersebut siap untuk digunakan, ya, entah itu untuk analisis ataupun pemodelan dalam pengambilan keputusan. Nah, makanya itu data tadi yang dikumpulkan itu sifatnya masih data mentah atau raw data istilahnya. Nah, nanti itu kan ada berbagai kondisi, ya, dari data tersebut. Nah, ini kita akan lihat kondisi-kondisi data ketika dikumpulkan, ya. Jadi ini ada beberapa kondisi, ya. Nah, yang pertama itu ada data hilang, ya, atau missing value. Kadang kalau kita punya data, ya, misalnya ada 100 baris data. Nah, dari 100 baris data kemudian ada misalnya 10 kolom, ya.
dari data set yang kita punya. Ternyata dari 100 baris data dan 10 kolom tersebut, ada beberapa kolom dan beberapa baris data itu yang punya nilai yang hilang ya. Jadi nilainya tidak terisi ya. Kita sebutnya sebagai null ya. Nah, jadi dia kosong datanya ya. Ya ini ada beberapa faktor ya. Misalnya mungkin kalau dia datanya sumbernya dari data entry yang diinputkan oleh manusia, oleh operator, ya bisa saja mungkin ada kesalahan input atau operator yang lupa menginputkan data pada kolom tersebut, ya akhirnya terjadilah data hilang seperti ini ya. Atau misalnya kalau data yang diperoleh dari apa perangkat IoT ya, mungkin pada suatu waktu perangkatnya mungkin lagi error dan segala macam sehingga tidak maksimal dalam pengiriman data. Akhirnya ada beberapa baris data yang hilang ya, yang tidak terisi seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam kejadian lah yang bisa menyebabkan adanya data hilang seperti ini. Nah, kemudian ada juga ya data mungkin yang duplikat ya. Jadi dia kedouble seperti ini. Ya, contohnya ini ya. Data transaction ID ini 1001. Ini juga yang data ketiga sama ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan DBMS ya, seharusnya hal seperti ini tidak akan terjadi ya. Kalau di DBMS kan kita punya yang namanya primary key ya. Misalnya primary key-nya itu adalah transaction ID ini ya. Jadi primary key itu adalah kode unik ya untuk sebagai identifikasi sebagai apa penanda dari suatu baris data ya. Sebagai penanda yang membedakan antara baris data yang satu dengan baris data yang lain. Jadi tidak mungkin dalam satu tabel dalam satu data itu punya dua ID atau dua primary key yang sama seperti itu. Itu otomatis akan langsung tertolak oleh si sistemnya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan DBMS yang duplikat data duplikat seperti ini seharusnya tidak akan terjadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya data outlier ya. Jadi data outlier itu ada data yang punya nilai ya. Ini biasanya terjadi pada data yang isinya numerik ya. Dia punya nilai yang range-nya terlalu jauh ya. Terlalu jauh dari data-data yang lain seperti itu. Mungkin kalau data yang lain itu dia punya skala cuma dari 0 sampai 100, tiba-tiba untuk data atau untuk kolom data yang sama itu ada data yang sampai nilainya 10.000 misalnya. Nah, itu disebut sebagai outlier ya. Ada perbedaan data yang ekstrim ya. Contoh ini nih misalnya. Misalnya ini ada 1.200, 800, tiba-tiba di data ketiga ada 9 berapa nih? 999.000, nyaris 1 juta ya. Jadi dia punya selisih atau perbedaan yang terlalu besar ya di antara data-data lainnya secara rata-rata seperti itu. Nah, itu disebut sebagai data outlier. Nah, data outlier ini nanti akan sangat mempengaruhi ya dalam pembentukan model. Nah, kasus-kasus seperti ini perlu kita maintenance ya, perlu kita lakukan cleaning ya, supaya untuk menghasilkan data yang betul-betul bersih dan valid dan siap untuk digunakan dalam pemodelan misalnya. Contoh misalnya kalau data hilang seperti ini ya, mungkin yang paling sederhana ya, ada dua cara ya. Kita bisa hapus ya, kalau mau yang simpel kita hapus. Jadi kalau ada data yang hilang ya kita hapus saja baris datanya seperti itu. Atau kita bisa isi data tersebut. Nah ini juga cara ngisinya ada aturannya ya. Nah, oke, bentar ya rekan-rekan, nanti saya balik lagi.
Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguannya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, tadi sampai mana nih? Yang tadi ya, jadi untuk kasus yang data hilang ya, jadi ada dua opsi ya, kita bisa hapus datanya ya, atau kita bisa isi data tersebut dengan nilai yang baru. Nah, cara mengisinya bagaimana? Nah, ini juga ada apa namanya? Ada ketentuannya ya. Misalnya kalau datanya bersifat numerik, ya kita bisa mengisinya dengan nilai rata-rata dari kolom data tersebut. Contoh, misalnya ini data umur ya, data umur. Ini ada tiga baris nih. Baris pertama 35, baris kedua ini kosong. Nah ini yang mau kita isi. Baris ketiga 28. Nah, cara mengisi eh, data yang kosong ini, yang di data kedua ini caranya gimana? Ya tinggal kita ambil rata-rata dari kolom umur ini, ya. Misalnya di sini ada tiga baris ya. Ya, tinggal kita eh, cari rata-rata dari 35 dan 28, berapa rata-ratanya ya. Kita jumlah kemudian bagi dua. Nah, itu nanti yang kita jadikan sebagai nilai untuk mengisi kolom yang kosong ini, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan nilai rata-rata ya. Ada juga yang menggunakan nilai median atau nilai tengah ya. Nah, dalam statistik mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada mean, ada nilai rata-rata, ada median, ada nilai tengah ya. Jadi misalnya kita urut dulu datanya, lalu urut ya kita cari nilai tengahnya berapa, nah itu kita jadikan sebagai nilai untuk menggantikan data yang kosong tersebut. Seperti itu. Ada juga yang menggunakan modus ya. Ada juga yang menggunakan modus. Misalnya kita lihat frekuensi dari data itu ya, yang mana frekuensinya paling tinggi. Nah, itu yang kita akan ambil sebagai data untuk mengisi kolom yang kosong ini. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang fase keempat nih, data usage atau ya bagaimana data itu digunakan ya. Jadi kalau sudah tadi pertama dikumpulkan, kemudian disimpan, kemudian kita maintenance ya, kita cleaning datanya untuk memastikan data yang betul-betul siap untuk digunakan. Nah, fase keempat adalah ya fase di mana data itu kita gunakan ya. Nah, untuk penggunaan data ini ya ada berbagai keperluan, ada dua contoh ya. Misalnya untuk keperluan analisis bisnis ya atau business reporting. Kemudian yang kedua ya untuk pemodelan ya, pemodelan machine learning misalnya. Nah, ranah kita sebagai seorang data scientist itu di bagian sini sebenarnya, di bagian machine learning model. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus paham juga tentang bagaimana cara melakukan data reporting ya. Di sini nanti terkait dengan bagaimana cara memvisualisasikan data ya. Jadi kalau kita punya data ya, kita harus tahu nih cara menyajikan data itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dalam bentuk grafik ya. Bagaimana cara memvisualisasikan data tersebut supaya lebih mudah dipahami. Nah, kita juga sebagai data scientist harus paham tentang hal tersebut ya. Jadi dalam fase ini bagaimana data itu diolah, dianalisa, kemudian dimanfaatkan yang dimana tujuannya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Pada perusahaan atau organisasi yang ideal itu adalah perusahaan yang mengambil segala keputusan itu berdasarkan data seperti itu. Data menjadi bahan pertimbangan untuk suatu organisasi dalam mengambil tindakan atau keputusan. Nah, kemudian fase kelima itu adalah data sharing. Nah, terkadang dalam suatu organisasi, ya, misalnya ada beberapa divisi marketing, kemudian finance, HR dan sebagainya. Mereka masing-masing punya data nih. Terkadang data dari satu divisi itu butuh di-sharing ya dengan divisi lain ya. Dalam hal untuk melakukan kolaborasi terkait dengan data yang sedang dikerjakan seperti itu. Nah, ini data sharing ini perlu dilakukan ya untuk terkait dengan kolaborasi. Nah, sharing data ini ya bisa dengan pengguna internal ataupun dengan eksternal ya untuk analisa lebih lanjut atau dalam hal kolaborasi. Tapi yang penting untuk dipahami di sini bahwa proses sharing data ini harus disertai dengan kontrol akses, proteksi privasi dan juga keamanan data seperti itu.
Contoh misalnya yang paling sering mungkin kita lakukan kalau kita sharing file ya, misalnya menggunakan Google Drive ya ke orang lain seperti itu. Nah itu kita sebagai pemilik data atau pemilik file tersebut itu kita bisa kontrol nih, kita bisa batasi akses terhadap orang yang kita sharing terkait dengan data kita ya. Apakah orang tersebut hanya sekedar untuk membaca, untuk melihat saja datanya, nggak bisa ngutak-ngatik, atau mungkin kita beri akses untuk bisa mengedit misalnya, ataupun juga kita hanya sekedar memberikan akses, sekedar menambah data, tapi tidak bisa menghapus data atau mengedit data. Nah, itu kita bisa kontrol. Kita sebagai pemilik data ya, itu kita bisa kontrol akses terhadap database yang kita punya ya kepada orang lain seperti itu. Ya, nah, itu tadi terkait dengan masalah keamanan ya dan juga privasi data seperti itu. Nah, itu terkait dengan data sharing ya. Nah, fase yang keenam. Nah, ketika data tersebut mungkin sudah tidak lagi digunakan ya, tetapi masih memiliki nilai historis ya. Artinya untuk saat ini mungkin sudah tidak digunakan lagi, tapi suatu saat bisa saja data tersebut masih kita butuhkan ya, seperti itu. Nah, itu kita bisa melakukan pengarsipan, ya. Melakukan pengarsipan. Nah, tentunya proses pengarsipan data ini juga harus memenuhi beberapa regulasi ya atau kebijakan terkait dengan beberapa kebijakan tergantung dengan ya organisasi atau perusahaan masing-masing ya. Intinya kebijakan ini untuk mengatur atau menjaga agar data itu tetap bisa diakses di masa mendatang ketika suatu saat data tersebut diperlukan. Kemudian di fase terakhir adalah data deletion ya atau proses penghancuran data. Nah, ini betul-betul menjadi bagian terakhir ya atau bagian hilir dari proses perjalanan data. Artinya data tersebut memang sudah mencapai siklus hidupnya. Artinya data tersebut sudah tidak betul-betul memang sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Maka ya data tersebut itu harus dihapus atau dimusnahkan secara aman ya sesuai dengan balik lagi sesuai dengan regulasi ya. Jadi proses pemusnahan data itu tidak asal eh, sembarang ya, tidak asal kita lakukan. Itu harus ada regulasinya juga ya terkait dengan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, tentunya penghapusan data ini ya tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan dan juga yang paling utama adalah membebaskan ruang penyimpanan seperti itu. Kalau dirasa ruang penyimpanannya udah semakin menipis kapasitasnya, ya kita perlu melakukan penghapusan data. Oke, sekarang kita beralih ke data science ya. Jadi apa sih data science itu? Ya, ya di data science itu terdiri dari dua kata ya, data dan science ya. Data itu tadi terkait data kita sudah bahas ya. Kemudian science ya, science itu ya ilmu pengetahuan. Berarti kalau diartikan secara harfiah ya data science itu adalah ilmu pengetahuan yang terkait dengan data ya. Dan orang yang bekerja atau menggeluti bidang data science ini yang kita sebutnya sebagai data scientist atau ilmuwan data ya. Jadi data science itu ya merupakan sebuah apa ya studi ya bagaimana kita mengekstrak data ya, di mana data itu diekstrak untuk memperoleh suatu insight ya, yang di mana insight itu nanti dapat kita terapkan untuk keperluan bisnis atau dalam pengambilan keputusan ya. Nah, secara sederhananya itu ya. Jadi kemudian data science ini itu apa ya melibatkan multidisiplin keilmuan ya. Jadi itu nanti ada matematiknya, ada statistik, kemudian juga ada computer science-nya juga ya, ya yang dimana untuk proses analisa data dalam skala besar ya, tentu kita butuh bantuan komputasi seperti itu. Kita tidak mungkin melakukan analisa secara manual ya, apalagi kalau kita punya data yang skala besar ya, tentu kita akan butuh kemampuan komputasi ya dari suatu mesin seperti itu. Nah, kemudian di sini ya untuk data science itu ada tiga komponen utama ya, yang dimana nah, jadi ada tiga komponen utama ya.
Yang di mana ketiga komponen utama ini irisannya itu adalah data science itu sendiri ya. Yang pertama itu adalah ini ya, mathematics knowledge ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang data science itu harus punya pemahaman matematika yang baik ya. Tidak bahkan tidak sekedar matematika dasar ya, tapi juga memang matematik yang sifatnya mungkin bisa dikatakan advance ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang pemodelan data ya, model machine learning itu sebenarnya isinya adalah formula matematika. Nah, jadi nanti ada beberapa apa ya, topik tentang matematika yang teman-teman harus paham ya. Misalnya aljabar linear, kemudian statistik tentunya ya, statistik dasar ya. Eh, karena kita berbicara tentang pengolahan data ya, jadi kita harus paham tentang statistik. Kemudian juga probabilistik ya, peluang. Kemudian apalagi kalkulus ya, kalau kita mau ingin melakukan optimasi terkait dengan model kita ya kita harus paham tentang kalkulus ya, bagaimana cara bagaimana diferensial, kemudian integral ya, aljabar linear tadi ya terkait dengan operasi matriks ya. Nah, itu kita harus paham juga. Itu tentang mathematics knowledge. Kemudian yang kedua itu adalah hacking skills ya, atau mungkin saya lebih senang menyebutnya sebagai programming skill ya, karena tadi ya balik lagi bahwa data ini kalau kita mau mengolah data dalam skala besar ya, tentu tidak mungkin kita melakukan secara manual. Kita butuh bantuan mesin yang bisa mengolahnya secara komputasional. Nah, supaya kita bisa memberikan instruksi kepada komputer atau mesin itu, maka kita butuh programming skills ya. Jadi untuk data science atau machine learning itu ada beberapa bahasa pemrograman ya yang bisa kita pelajari. Salah satunya itu adalah bahasa Python. Kemudian yang ketiga itu adalah substantive expertise ya. Jadi pemahaman substansial terhadap data yang kita olah. Ya. Contoh misalnya kita bekerja sebagai seorang data scientist di perusahaan e-commerce kayak Tokopedia dan lain sebagainya. Maka tentu data yang kita olah itu adalah terkait dengan data-data yang berhubungan dengan e-commerce itu sendiri. Misalnya data logistik barang, data transaksi, data user, pengguna, dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham substansi dari data yang kita olah seperti itu ya. Jadi tidak hanya terkait dengan teknis dari bagaimana kita melakukan analisis data dan pengolahan data, tapi kita harus paham juga tentang substansi, dari data yang kita olah. Jadi misalnya kita punya suatu dataset ya dengan berbagai kolom ya, kita bisa mendeskripsikan dengan baik ya masing-masing feature atau kolom dari dataset yang kita punya seperti itu. Sehingga nanti memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut. Seperti itu, ya. Jadi tiga komponen utama ini irisannya itu adalah data science. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman mungkin sudah paham ya. Tadi mulai dari tentang apa itu data, kemudian bagaimana eh, life cycle data management ya dalam suatu organisasi, kemudian apa itu data science yang sederhana. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau misalnya mungkin malu-malu kalau lewat secara langsung ya, bisa tinggalkan pertanyaan lewat kolom chat ya. Nanti akan saya bahas pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, oke ini ada pertanyaan. Substantif expertise itu contohnya apa saja ya Kak? Ya itu tadi ya yang saya jelaskan. Jadi substantif expertise itu adalah kemampuan kita dalam memahami data apa yang kita olah seperti itu. Data itu kan itu ada banyak sekali konteksnya ya, tergantung kita misalnya sebagai data scientist itu bekerja di perusahaan apa, ya, bergerak di bidang apa. Contoh tadi ya. Kalau kita bekerja sebagai seorang data scientist di perusahaan e-commerce, maka tentu data yang kita olah itu adalah tidak jauh-jauh dari perusahaan tempat kita bekerja. Ya, betul sekali. Data understanding ya, bagaimana kita memahami isi dari data yang kita punya ya.
Jadi tadi balik lagi, misalnya di perusahaan e-commerce ya kayak Tokopedia, misalnya ada data transaksi, data logistik, ya kita harus paham nih. Nah, data ini itu sebenarnya bercerita tentang apa sih? Data ini menjelaskan tentang apa sih? Maksud dari masing-masing kolom ini itu tentang apa? Nah, itu disebut sebagai data understanding ya, atau substantive expertise ya. Jadi kita harus paham nih, eh, apa namanya, cerita ya, dalam tanda kutip cerita di balik data yang kita olah tersebut seperti itu. Nah, pemahaman tentang data ini ya, itu sangat membantu kita nanti untuk proses pengolahan data seperti itu ya. Jadi misalnya kita bekerja data scientist di perusahaan farmasi misalnya, maka itu nanti kita akan mengolah data yang berkaitan dengan obat-obatan, zat kimia dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus paham juga seperti itu. Tidak perlu pemahaman secara mendalam. Yang penting kalau kita disajikan suatu data, kita bisa mendeskripsikan maksud dari data itu apa sih sebenarnya data data yang kita punya ini menceritakan tentang apa, deskripsi dari masing-masing feature atau kolom dari data ini itu membahas tentang apa. Nah, itu yang disebut sebagai substantive expertise. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita lanjut lagi. Oke. Oh, bentar. Saya pasang charging dulu. Oke, kita lanjut ya. Oh, sorry, sorry. Nah, nah di perusahaan itu ya, eh, eh, orang yang bekerja di bidang data, tidak hanya data scientist ya. Jadi ada beberapa istilah lain. Ada yang disebut sebagai data engineer, ada yang disebut sebagai data analis. Nah, ketiga istilah ini atau ketiga role ini itu sama-sama orang yang bekerja di bidang data ya. Tapi banyak orang yang mungkin masih belum bisa membedakan lingkup pekerjaan seorang data scientist, data analis, dan data engineer. Bahkan kadang ada yang ketukar ya, yang seharusnya pekerjaan data analis dikiranya pekerjaan data engineer, atau seharusnya pekerjaan data scientist tapi dikiranya pekerjaan data analis, itu kadang orang saling ketukar. Nah, ini kita coba bahas perbedaannya. Jadi sebenarnya secara fokus utama ya, kalau data engineer itu orang yang memfokuskan pada infrastruktur dan aliran data ya. Jadi mulai dari dahulu sampai ke hilir, itu yang mengurus data itu aliran flow dari data itu adalah data engineer ya. Jadi bagaimana data itu diperoleh, kemudian bagaimana data itu dilakukan penyimpanan, kemudian bagaimana data itu di maintenance sampai akhirnya data tersebut siap untuk diolah atau siap untuk digunakan. Nah, itu pekerjaannya data engineer ya. Nanti kalau data tersebut sudah siap diolah, sorry, sudah siap digunakan eh, oleh, jadi nanti data engineer ya yang mulai data tadi sampai akhirnya menjadi data yang siap digunakan. Kemudian nanti data ini digunakan oleh siapa? Ya, data ini nanti akan digunakan oleh data analis atau data scientist. Nah, kalau data analis akan menggunakan data yang diproses yang sudah diolah sedemikian rupa oleh data engineer ini untuk keperluan analisa ya, analisis secara deskriptif dan visualisasi ya. Jadi misalnya datanya dianalisa, kemudian dibuat visualisasi seperti model dashboard dan segala macam. Nah, itu nanti tujuannya data analis ya. Jadi untuk proses data reporting, bagaimana nanti kita data analis itu memvisualisasikan data ke atasan atau ke klien. Kemudian bagaimana data itu misalnya nanti diterjemahkan. Nah, itu eh, apa namanya? Lingkup pekerjaan dari data analis ya. Jadi yang mempresentasikan data itu adalah data analis sebenarnya. Nah, kemudian data scientist itu kerjanya apa? Nah, data scientist ini fokusnya ke pemodelan ya. Jadi misalnya dari data yang sudah diolah dari data engineer oleh si data scientist ini itu diolah data diproses lebih lanjut untuk menghasilkan suatu model ya. Nah, pembuatan model ini nanti akan melibatkan algoritma-algoritma machine learning ya.
algoritma apa yang digunakan ya nanti tergantung konteksnya, tergantung jenis datasetnya dan lain sebagainya. Ya. Eh, jadi data scientist itu output dari pekerjaan data scientist itu adalah membuat model ya. Jadi mana nanti model ini bisa dilakukan untuk misalnya forecasting atau melakukan klasifikasi data dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar ya antara data engineer, data analis, dan data scientist. Ya, jadi data engineer itu fokusnya pada pengelolaan data ya, pengelolaan infrastruktur data. Jadi untuk memastikan ketersediaan data sehingga nanti dapat digunakan oleh tim lain. Nah, tim lain yang dimaksud ini adalah ya tadi analis dan data scientist. Jadi data engineer nih yang mempersiapkan data supaya bisa digunakan oleh data analis dan data scientist. Nah, kemudian data analis ya itu fokusnya pada analisa data secara deskriptif, kemudian melakukan visualisasi data untuk mendukung keputusan bisnis. Ya. Jadi biasanya orang yang mempresentasikan data ke klien atau ke atasan itu biasanya adalah seorang data analis ya, karena dia yang menerjemahkan data itu menjadi sesuatu informasi ya, jadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami ya. Seperti itu. Kemudian data scientist dia fokusnya pada analisa prediktif ya. Jadi bagaimana membuat suatu model ya menggunakan algoritma machine learning. Yang di mana nanti model ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks ya terkait dengan data tersebut. Seperti. Nah ini adalah tiga perbedaan antara data engineer, data analis, dan data scientist. Pada lebih jelas kita akan coba lihat flow-nya ya. Jadi tahap pertama itu tadi ada tahap pengumpulan data ya dari beberapa sumber misalnya ya. Nanti data yang dikumpulkan itu akan disimpan di dalam data lake namanya. Ini adalah penyimpanan sementara. Yang dimana di dalam data lake ini itu data yang tersimpan masih bersifat raw data, masih data mentah ya. Nanti data mentah ini ya harus diolah lebih lanjut ya. Misalnya dilakukan cleaning, kemudian transformasi data dan sebagainya ya. Istilahnya adalah pre-processing ya. Nanti hasilnya setelah dilakukan cleaning, transformasi dan lain sebagainya, itu akan disimpan dalam data warehouse ya. Artinya data yang tersimpan dalam data warehouse ini adalah memang data yang betul-betul sudah siap digunakan. Seperti itu. Nanti digunakannya untuk apa? Nah ini ada dua nih. Bisa digunakan untuk eksplorasi data ya. Ada namanya exploration data analysis ya. Jadi untuk keperluan data reporting atau untuk mempresentasikan data, visualisasi data. Kemudian yang kedua itu untuk keperluan analisa prediktif ya. Nanti ini outputnya berupa data model ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih scope dari ketiga role ini ya. Jadi data engineer ini mulai dari data source ini sampai ke data warehouse. Nah, ini lingkupnya data engineer ya. Jadi dia yang memastikan aliran data dari hulu sampai ke hilir nih. Ya, jadi dia yang si data engineer inilah yang mempersiapkan infrastruktur data ini ya, mulai dari data source-nya, kemudian data lake-nya sampai ke data warehouse-nya. Ini kan terkait dengan infrastruktur data. Nah, ini bagiannya data engineer nih. Nah, kalau data analis, dia fokusnya ke bagaimana data tersebut divisualisasikan, bagaimana data tersebut dianalisa secara statistik, supaya nanti data tersebut lebih mudah untuk dibaca atau lebih mudah untuk dipahami oleh atasan atau oleh klien ya. Nah, itu pekerjaan data analis ya. Bagaimana cara mempresentasikan data? Nah, itu adalah pekerjaannya data analis. Nah, kalau data scientist apa? Ya, data scientist itu fokus pada dalam membuat model, pemodelan data seperti itu. Jadi output, sekali lagi output dari pekerjaan seorang data science itu adalah membuat model. Tapi dalam kenyataannya terkadang di perusahaan ya ada yang merangkap ya data scientist juga yang mengerjakan pekerjaan data engineering, dia juga yang mengerjakan pekerjaan data analis misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya perusahaannya termasuk pelit dalam merekrut eh, pegawai ya karyawan ya. Jadi untuk satu orang bisa merangkap nih jadinya. Yang seharusnya dia sebagai data scientist, ternyata dia juga yang mengerjakan pekerjaan data engineer, dia juga yang mengerjakan pekerjaan data analis. Makanya kita sebagai data scientist
kita perlu juga nih tahu tentang bagaimana sih cara melakukan cleaning data, bagaimana cara melakukan transformasi data. Eh, Kemudian sebagai data scientist juga kita perlu paham ya, bagaimana cara memvisualisasikan data, bagaimana cara mengolah data itu secara statistik. Nah, itu ya harus kita paham seperti itu. Jangan hanya paham, tahunya membuat model machine learning saja, tapi tidak tahu proses bagaimana data tersebut diolah. Seperti. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian data science workflow ya. Ya, jadi kita lihat seperti apa sih alur kerja dari data science ya. Atau mungkin sampai di sini dulu ya. Kita break dulu sedikit ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung on mic atau di kolom chat juga bisa. Silakan. Sambil saya minum dulu ya. Gimana rekan-rekan ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut lagi ya. Oke, sekarang terkait dengan data science workflow ya. Jadi ini ada beberapa alur. Yang ini saya ambil dari sebuah e-book ya. Nah, ini ada saya cantumkan sumbernya. eh yang pertama tentu mulai dari identifikasi problem ya. Jadi kan data itu sebenarnya berisi tentang problem ya. Maka di awal tadi kita perlu yang namanya data understanding ya. Bagaimana memahami suatu data ya. Itu terkait tadi tentang substantive expertise ya. Kita sebagai seorang data scientist, kalau diberikan sebuah data, ya kita harus bisa apa ya memahami cerita di balik data tersebut. Data ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Nah, itu adalah bagian dari problem definition. Kemudian kita perlu mengidentifikasi nih goals yang ingin kita capai ini apa sih sebenarnya. Kalau kita disajikan data ini kita disuruh ngapain sih untuk data ini? Nah, itu adalah bagian pertama ya. Jadi kita harus identifikasi dulu nih goalsnya apa nih dari data yang kita punya. Kemudian selanjutnya ya kita lanjut nih kita mulai masuk apa ya dalam pekerjaan kita sebagai seorang data science. Nah, di sini ada tahap kedua loading data dan packages ya. Nah, sini ada bagaimana membuat library dataset. Nah, ini sudah masuk aktivitas ngoding ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah mulai ngoding misalnya menggunakan Python ya, kita sudah ada datasetnya. Yang pertama ya kita harus eh, apa ya import dulu nih library-library atau package-packages Python yang akan kita pakai nih. Kalau kita sudah tahu nih kita mau ngapain nih dengan data ini, kita mau melakukan apa, kita mau membangun model seperti apa, nah, kita eh, import nih library-library apa nih yang akan kita pakai ya. Nanti ada beberapa library ya, nanti ada library yang terkait untuk analisis datanya, ada library untuk visualisasi datanya, ada library untuk melakukan pemodelan, ada library untuk melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Itu ada beberapa library ya. Nah, kita import library-nya, kemudian yang kedua ya tentu kita import datasetnya ya. Misalnya datasetnya itu udah berupa file CSV atau file Excel ya kita import datasetnya kita bentuknya dalam sebuah data frame ya di Python itu ada namanya pandas ya pandas itu merupakan library Python ya atau packages Python yang diperuntukkan untuk analisis data ya jadi data itu nanti akan disajikan dalam bentuk tabular ya kalau di pandas itu sebutnya sebagai data frame. Nah, nah, itu adalah cara untuk mengimport apa meload dari dataset kita ya. Kalau sudah kita import library, kita load datasetnya, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya kita melakukan yang namanya exploratory data analysis atau disebut sebagai EDA. Ya, nanti di sini masuk ke deskriptif statistik ya. Jadi kalau kita sudah punya data ya kita harus apa ya paham nih data ini isinya apa aja ya. Yang paling pertama biasanya kita lihat nih dimensi datanya berapa. Jadi kalau kita punya file dataset ya CSV misalnya,
Yang pertama kita cek itu adalah ukuran datanya ya. Jadi ada berapa baris datanya, kemudian berapa kolom. Kemudian kita lihat nih keterangan dari masing-masing feature ya. Jadi misalnya ada 10 kolom nih. Eh, Kolom tersebut isinya apa aja? Ya. Kemudian data dari kolom tersebut dia tipenya apa? Apakah dia integer atau dia data bilang apa float ya atau tipe data desimal atau dia data numerik ya. Nah, itu kita harus paham eh, isi dari tipe datanya ya, tipe datanya apa, kemudian eh, yang mana sebagai apa eh, primary key, yang mana sebagai labelnya atau outputnya, yang mana sebagai feature-nya. Nah, kita harus paham itu. Ya. Kemudian kita melakukan data visualisasi ya, supaya semakin mempermudah kita untuk memahami data tersebut ya. Misalnya data yang kita punya itu kita visualisasikan dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk grafik ya, supaya lebih mudah untuk membaca data tersebut ya, seperti ya. Kemudian tadi ya yang deskriptif statistik itu misalnya kita mencari nilai skala datanya, misalnya nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, kemudian kita cari nilai tengahnya, nilai rata-ratanya, itu kan terkait dengan statistika deskriptif ya. Kemudian kita hitung standar deviasinya dan lain sebagainya. Nah itu tadi di awal ya kita perlu pemahaman matematik ya. Salah satunya itu adalah statistik ya, karena kita akan berbicara tentang data ya. Nah, pengolahan data itu ya berkaitan dengan statistik. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah eh, preparasi data ya. Nah, di sini dimulai dari data cleaning ya. Tadi kita di awal sudah dijelaskan kondisi data itu kadang ada data yang hilang dan duplikat atau outlier dan segala macam. Nah, ini kita perlu preparasi ya. Kita perlu cleaning ya. Jadi ada beberapa teknik nanti untuk melakukan cleaning data ya, supaya memastikan data yang betul-betul clean, valid, dan siap digunakan. Kemudian ada yang namanya feature selection ya. Terkadang data itu, kalau kita punya data ya, dengan berbagai feature, terkadang tidak semua feature itu apa ya bisa kita gunakan ya, atau mungkin relevan dengan eh, tujuan yang ingin kita capai ya. Jadi terkadang kita perlu nih menyeleksi kira-kira feature-feature mana saja atau kolom-kolom data mana saja yang sekiranya mungkin berkorelasi secara langsung terkait dengan goals yang ingin kita capai seperti itu ya. Jadi terkadang kita perlu mengeliminasi beberapa feature ya supaya dimensi datanya juga tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga data transformation ya. Terkadang kita perlu melakukan transformasi data ya. Misalnya data tadi yang sifatnya kategorikal kita perlu ubah ke numerik ya supaya lebih mudah diproses oleh komputer ya. Jadi kalau misalnya kita punya data kategorikal ya, kita perlu mengkonversinya ke dalam bentuk numerik ya, agar komputer itu lebih mudah karena komputer itu lebih mudah memproses data yang berupa numerik ya dibandingkan yang non numerik seperti itu. Nanti untuk transformasi data ini juga nanti ada teknik-tekniknya yang tersendiri. Kemudian ya, lanjut ke pemodelan ya. Pemodelan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan split ke dalam dua bentuk ya, data training dan data test ya. Jadi kan kalau kita ingin membentuk model itu sebenarnya kita melakukan training ya. Jadi data itu di training untuk menghasilkan model. Kemudian nanti model yang terbentuk itu kita testing lagi ya, kita uji lagi dengan data test ya. Jadi kita perlu men-split data yang kita punya itu menjadi dua ya. Satu untuk keperluan training, satu untuk keperluan testing ya. Biasanya komposisinya itu berapa ya? 60 misalnya 70% untuk data training, 30% untuk data testing misalnya ya. Eh, jadi misalnya kalau kita punya 100 baris data, nah ini kita pecah nih, 70 baris untuk dilakukan trading, 30 baris datanya untuk
melakukan testing ya terhadap model yang sudah dibentuk. Kemudian kalau modelnya sudah terbentuk ya kita perlu evaluasi ya. Kita perlu evaluasi. Nanti ada beberapa metrik evaluasi ya yang bisa kita gunakan. Tergantung nanti apa kategori atau tas yang kita pakai dalam pemodelan itu apa. Apakah dia regresi, apakah dia klasifikasi, klasterisasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita model tuning ya. Ini untuk apa ya optimasi dari model yang kita gunakan. Selanjutnya di tahap akhir ya finalisasi ya. Jadi kalau model yang kita yang sudah terbentuk, yang memang sudah teruji, sudah dievaluasi dan hasilnya bagus, ya selanjutnya model tersebut perlu kita deploy ya. Misalnya kita deploy dijadikan sebuah API supaya nanti tinggal kita gunakan ya. Jadi nanti model tersebut nanti kita perlu convert dulu ke dalam suatu bentuk file yang namanya joblib ya. Nanti file yang sudah terkonvert tadi ya, joblib tadi itu nanti kita bisa deploy ya. Misalnya kita jadikan suatu API, tinggal nanti kita akses untuk melakukan prediksi dengan model yang sudah jadi tadi. Seperti itu. Jadi kurang lebih inilah workflow dari pekerjaan seorang data scientist ya, mulai dari identifikasi problem sampai akhirnya eh, melakukan deploy model ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah roadmap ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar data scientist ini, kami sajikan juga beberapa roadmap ya. Ini saya bahas saja secara singkat. Mulai dari tadi yang pertama, kita butuh kemampuan matematik. Matematik, tadi ini ada linear algebra, kemudian ada matrix, operasi matriks, vektor, kalkulus, regresi. Nah, ini teman-teman harus paham ya konsep-konsep dasar dari matematik ini. Kemudian ada programming. Nah, programming ini ada Python, ada bahasa R, ada SQL yang untuk database ya. Saran saya untuk teman-teman bisa pakai Python ya. Walaupun sebenarnya di luar Python ini ada beberapa bahasa pemrograman lain ya, misalnya bahasa R. Ada juga yang sekarang ini lagi apa lagi naik daun nih ada bahasa yang namanya Rush ya. Nah, bahasa Rush ini juga itu bisa digunakan untuk pemodelan machine learning seperti itu. Tapi kalau untuk yang baru belajar, ya saya sarankan menggunakan bahasa Python. Ya, lumayan banyak ini yang perlu dipahami, tapi nggak apa-apa ya teman-teman belajarnya step by step ya. Belajarnya sedikit demi sedikit, yang penting konsisten dan apa ya rajin-rajin latihan ya update terus karena kalau yang namanya teknologi itu eh, cepat banget ya update-nya. Misalnya ini kayak saya belajar web ya, ini baru belajar misalnya Laravel ini sudah versi berapa ini Laravel itu cepat banget update-nya. Begitu pula untuk bidang data science ini ya karena data science juga ini adalah masuk kategori teknologi. Nah itu pasti semakin lama akan terus update ya. Dan kita juga tidak boleh sampai tertinggal seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa ya cicil-cicil belajarnya mulai dari matematika dasar, kemudian belajar tentang programming. Kemudian kalau untuk data science itu banyak-banyak latihan ya. Teman-teman bisa memanfaatkan Kaggle ya. Jadi Kaggle itu adalah sebuah website itu menyajikan banyak sekali contoh-contoh model machine learning, berbagai jenis dataset yang teman-teman bisa pakai untuk latihan membuat model machine learning seperti itu. Ya. Oke, balik lagi tadi matematik, programming, kemudian ini terkait probabilistik ya. Eh, Tentang distribusi normal, kemudian apa ini? Geometrik, diskrit distribusi ya. Ini teman-teman bisa coba kulik-kulik lagi ya. Ini tentang statistik juga, kemudian machine learning, feature engineering dan masih banyak lagi seperti itu ya. Memang data science ini suatu bidang yang kompleks ya, maka disebut sebagai multidisiplin. Ya, jadi memang melibatkan banyak sekali aspek di dalamnya, ya, aspek keilmuan di dalamnya seperti itu. Oke,
Nah, sekarang kita masuk, mungkin saya percepat ya. Kita masuk ke pembahasan tentang machine learning ya. Jadi sebenarnya apa sih machine learning itu ya? Machine learning kalau diartikan ya pembelajaran mesin ya, atau mesin yang belajar ya. Jadi bukan hanya manusia yang bisa belajar, mesin juga itu bisa belajar. Nah, mesin itu belajar menggunakan apa ya? Jadi ya mesin itu learning by data ya. Jadi mesin itu belajar berdasarkan data yang diinputkan kepada si mesin tersebut ya. Nah, machine learning ini itu eh, merupakan salah satu subset dari artificial intelligence ya. Jadi eh, sering kita dengar ada artificial intelligence, ada machine learning, ada deep learning ya. Ya kadang ketiga bagian ini kadang sulit nih orang melihat batasan-batasannya. Ya sebenarnya artificial intelligence itu yang sebagai payung besarnya ya. Nanti di dalamnya itu ada beberapa subset, ada beberapa teknik. Nah, salah satunya itu adalah machine learning ya. Kemudian di dalam machine learning itu salah satu subsetnya juga itu adalah deep learning. Jadi deep learning itu bagian dari machine learning dan machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Seperti itu. Tapi di sini kita fokusnya ke di bagian machine learningnya ya. Ya ini gambaran flow-nya ya. Jadi misalnya kita ingin mengajarkan mesin atau komputer itu untuk mengenali gambar ya. Contohnya kita berikan gambar ya, dan kita suruh si mesin ini belajar nih supaya bisa membedakan gambar ini apakah gambar mobil atau bukan seperti itu ya. Nah, tentunya mesin ini perlu dilatih dengan berbagai macam input gambar ya, dan kita kasih label ya. Nah, kalau ini kalau ada rodanya, kemudian ada kacanya, pintunya, bentuknya seperti ini, ada lampunya, ada bumper dan segala macam, itu namanya mobil ya. Jadi si gambarnya itu kita ekstrak nih fitur-fitur yang ada di dalam gambar tersebut ya, supaya menjadi yang dimana itu menjadi karakteristik dari gambar tersebut ya. Nah, itu sama halnya dengan kita manusia ya kalau belajar kalau kita waktu masih kecil kita belajar mengenali objek-objek yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita identifikasi dari bagian-bagian dari si objek tersebut ya. Misalnya kita ingin mengenal membedakan hewan harimau misalnya dengan ayam. Kalau harimau itu kayak gimana sih modelnya? Kakinya ada empat, warnanya seperti apa, bentuk telinganya seperti apa, model kepalanya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu disebut sebagai fitur-fitur yang ada di dalam suatu gambar ya. Nah, itu yang digunakan oleh si mesin itu untuk belajar ya. Nah, itu disebut sebagai feature extraction ya. Nah, jadi gambar yang diinputkan tadi itu diekstrak nih fitur-fiturnya. Nah, kemudian fitur-fitur tersebut yang setelah diekstrak nanti diproses oleh suatu algoritma ya, algoritma. Nah, dalam kasus ini itu masuk dalam jenis klasifikasi ya. Jadi membedakan suatu objek berdasarkan atau membagi suatu objek berdasarkan kelas-kelas tertentu seperti itu. Nah, di sini contohnya outputnya ada dua kelas ya, disebutnya sebagai binary class. Ada mobil, ada bukan mobil seperti itu. Oke. Oke, kita mungkin masuk yang langsung di sini saja. Nah, ini ada beberapa algoritma dari machine learning ya. Jadi ada tiga kategori, ada tiga task untuk machine learning. Yang pertama ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Nah, supervised learning itu dia pembelajaran yang tersupervisi ya. Jadi nanti datanya itu dia punya label ya. Jadi dataset yang digunakan oleh algoritma supervised learning itu adalah pasangan antara input dan output. Jadi ada inputnya, kemudian jelas nih labelnya apa, outputnya apa. Nah, untuk supervised learning ini ada dua task ya. Yang pertama itu ada regresi ya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Kalau regresi itu biasanya mengolah data-data numerik ya. Jadi outputnya itu berupa angka yang terukur ya. Jadi kita kasih input data, nanti outputnya berupa suatu angka. Contoh misalnya kita bikin model untuk memprediksi harga rumah ya. Jadi, jadi kita punya dataset ya. Misalnya jumlah kamarnya berapa, kemudian jumlah kamar tidurnya, kamar mandinya berapa, luas bangunannya berapa,
kemudian lokasinya di mana. Nah, kemudian nanti outputnya adalah berupa harga ya. Jadi dari parameter-parameter tadi nanti kita bisa lihat nih harganya itu berapa ya. Nah, itu contoh dari supervised learning ya. Contohnya tadi itu adalah prediksi harga rumah. Jadi outputnya tadi berupa angka ya, berupa numerik ya. Kemudian klasifikasi ya. Jadi outputnya itu berupa kategorik ya, data kategorik atau berupa kelas ya. Contoh misalnya apa object detection ya kayak tadi kita kasih gambar nih. Kita kasih gambar kemudian kita suruh tebak ini apakah ini gambar apel atau bukan gitu ya. Jadi kita membagi data tersebut dalam beberapa kelas ya. Contoh lain misalnya dari klasifikasi ini adalah apa email spam ya. Jadi misalnya di email itu kan ada fitur kotak spam ya. Jadi si Gmail ini ya itu bisa membedakan nih email yang masuk ini apakah masuk dalam kategori spam apa bukan ya. Nah itu masuk dalam kategori klasifikasi ya. Jadi dia mengklasifikasi antara email yang spam dan email yang bukan spam. Jadi dia membagi dalam dua kelas. Kalau dia terbagi dalam dua kelas disebutnya sebagai binary class. Tapi kalau dia membagi dalam bentuk kelas yang banyak ya, itu disebut sebagai multi class. Ya. Kemudian di unsupervised itu unsupervised pembelajaran yang tidak terlabel ya. Jadi cuma ngasih data aja tapi tidak diberitahu nih labelnya apa ya. Tidak ada label dari data tersebut ya. Nah, ini biasanya untuk clustering dan dimensional reduction ya. Contohnya itu adalah kalau yang clustering itu adalah recommendation system ya. Kalau clustering itu dia mengelompokkan data berdasarkan tingkat apa similarity ya, tingkat kesamaan atau tingkat kemiripan karakter dari satu data ya. Jadi datanya tidak dikasih tahu nih outputnya apa, labelnya apa, hanya dikasih data tok saja. Kemudian dilihat nih patternnya seperti apa ya, pola dari data-data ini seperti apa. Semakin beragam data yang diterima, itu nanti akan semakin beragam juga klaster-klaster yang terbentuk seperti itu. Contohnya itu sistem rekomendasi ya, misalnya di YouTube ya. Kadang di YouTube itu kalau kita buka YouTube itu nanti akan muncul beberapa video-video yang direkomendasikan. Video-video yang direkomendasikan itu diperoleh berdasarkan aktivitas kita di YouTube ya. Jadi video apa yang sering kita tonton, video apa yang sering kita searching, konten-konten apa yang sering kita lihat ya, kita like, kita komen, kita share apa segala macam. Aktivitas-aktivitas itu terekam oleh YouTube ya. Dan itu nanti akan menjadi bahan untuk membentuk model clustering ini ya. Jadi kalau kita misalnya di YouTube sering nonton konten-konten bank misalnya, nah, nanti di YouTube ini akan merekomendasikan konten-konten yang relevan sesuai dengan habit kita saat menggunakan YouTube. Nah, itu disebut sebagai recommendation system. Ya, kemudian terakhir reinforcement learning ya. Nah, ini yang menarik ini ya, karena sebenarnya reinforcement learning ini itu adalah gaya belajar yang lebih mirip ke manusia ya. Jadi dia learning by experience. Jadi trial and error ya. Nanti itu ada feedback. Jadi si mesin ini belajar. Kemudian nanti ada feedback berupa reward atau penalti ya. Kalau feedbacknya positif, ya itu disebutnya sebagai reward. Kalau feedbacknya negatif, itu disebutnya sebagai penalti. Nah, nanti si agent ini ya, disebutnya sebagai agent ya. Agent AI ini itu akan belajar berdasarkan feedback itu tadi. Jadi nanti dia akan terus belajar untuk memaksimalkan reward yang digunakan, yang diperoleh dan meminimalisir penalti yang diperoleh seperti itu. Nah, ini penerapannya pada pengembangan game ya. Nah, itu pengembangan game itu ataupun juga robotik misalnya itu kebanyakan menggunakan reinforcement learning ya. Nah, ini tadi ya supervised learning itu jadi pembelajaran mesin yang dimana model dilatih menggunakan dataset yang sudah diberi label ya. Nanti tujuannya untuk memprediksi ya output dari suatu data berdasarkan inputnya.
Jadi datasetnya tadi terdiri dari input, ya, ada input variabel atau yang disebut sebagai feature, kemudian target atau output. Nah, target inilah yang nanti coba kita tebak ya, coba kita untuk melakukan prediksi. Nanti model ini akan mempelajari nih korelasi antara variabel input dan variabel output selama proses training. Nah, nanti di supervisor ini ada dua tadi ya, ada regresi ya. Regresi itu memprediksi nilai ya yang sifatnya numerik. Kemudian ada klasifikasi ya untuk memprediksi data yang sifatnya kategorikal atau discrete ya. Nah, oke. Nah, ini ya ada regresi dan klasifikasi. Kalau regresi ini misalnya ada data yang seperti ini ya, ada data yang digambarkan dalam graf seperti ini. Nanti kita coba cari persamaan garisnya ya. Jadi ini kalau model seperti ini dia persamaan garis lurus ya. Walaupun nanti ada juga yang persamaan garis yang non linear. Oh, ini yang dicontohkan persamaan garis lurus ya. Jadi si regresi ini ya kita coba untuk mencari persamaan garis yang mendekati dari titik-titik data ini ya. Jadi nanti kalau di regresi itu ada istilahnya nilai error ya. Jadi nilai error itu adalah selisih dari data hasil observasi dengan model yang kita bentuk ya. Jadi garis ini kan sebenarnya dibentuk dari titik-titik data juga ya. Nah, ini prediksi kita atau model kita itu berupa persamaan garis lurus ini. Nah, itu disebut sebagai regresi. Nah, kalau klasifikasi ini seperti ini ya. Jadi dia membentuk persamaan garis yang membagi data, yang membagi atau mengklasifikasi data ini. Ini kebetulan ada dua kelas ya, ada lulus dan tidak lulus. Berarti ini masuk dalam kategori apa? Binary class ya. Jadi dia mencari persamaan garis untuk membagi secara sempurna kedua kelas ini. Seperti itu. Itu untuk regresi dan klasifikasi. Nah, kemudian unsupervised. Jadi pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang tanpa label. Tujuannya untuk menemukan pola atau struktur yang tersembunyi dalam data. Jadi data yang dipakai itu hanya data yang terdiri dari input saja, input variabel saja, tanpa target atau keluaran yang diketahui sebelumnya. Nah, untuk tasnya ada dua ya, ada clustering tadi yang mengumpulkan data ke dalam beberapa grup grup berdasarkan tingkat kemiripan data tersebut ya. Kemudian ada juga dimensionality reduction ya. Dimensionality reduction ini untuk apa? Mereduksi fitur-fitur dalam dataset ya. Jadi kalau kita punya dataset dengan feature yang besar, yang banyak, beragam, nanti itu kita bisa reduksi dimensinya menggunakan algoritma seperti contohnya PCI ya, Principal Component Analysis. Kemudian yang terakhir ada reinforcement learning. Nah, reinforcement learning adalah jenis pembelajaran di mana agent ya atau entitas AI-nya ini belajar dengan cara berinteraksi dengan lingkungan ya. Nah, kemudian nanti dari si lingkungan ini ya itu akan memberikan feedback ya. Kalau dia feedbacknya positif itu disebutnya sebagai reward, tapi kalau feedbacknya negatif itu disebutnya sebagai punishment. Nanti si agent AI ini akan belajar dari feedback itu tadi ya. Jadi dia belajar berdasarkan trial dan error ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa komponen ya. Jadi ada agent, agent ini yang entitas AI-nya ya. Kemudian environment itu lingkungan ya, di mana agent itu berlakuan interaksi. Kemudian ada state ya, yang menyatakan kondisi ya, kondisi dari si entitas AI ini terhadap environmentnya. Kemudian action ya, adalah tindakan yang diambil oleh si agent AI. Dan reward ya, atau feedback dari environment ke si agent AI-nya. Seperti itu. Nah, ini penerapannya pada game ya. Pada game. Ya, kalau di game itu kan biasanya si karakter gamenya ini kita sebutnya sebagai agent AI misalnya. Si karakter gamenya ini berinteraksi, nanti dia akan dapat feedback ya. Contohnya misalnya kalau dia feedbacknya positif, dia dapat poin misalnya. Kalau ketika dia melakukan suatu misi, nah, kalau ketika dia melakukan suatu misi itu disebut sebagai action ya. Dia menjalankan suatu misi, kemudian dari misi tersebut dia mendapatkan poin misalnya, poin itu kan sebagai bentuk reward ya dari action yang dia lakukan si agent AI ini.
Nah, tapi kalau misalnya si karakter game ini dia melakukan sesuatu yang pada akhirnya menyebabkan dia kekurangan poin atau kehilangan energi nyawa atau apapun itulah, ya itu disebutnya sebagai punishment ya, ya feedback negatif. Berarti karakter si agent AI ini atau si karakter game ini ya itu dia punya goals di mana dia harus memaksimalkan reward dan meminimalisir punishment yang diterima seperti itu. Ya, algoritma ini digunakan dalam pengembangan game ataupun dalam keperluan pengembangan robot-robot otonom, itu biasanya menggunakan reinforcement learning seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini saja teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ini materinya sudah habis. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini masih ada 5 menit terakhir. Saya coba untuk menunjukkan sedikit ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin latihan ngoding untuk membuat model machine learning, teman-teman bisa memanfaatkan Google Colab namanya. Jadi Google Colab itu bentuknya seperti ini. Ini punyanya Google ya. Jadi kita nggak perlu install apa-apa karena dia sudah sifatnya online. Jadi kita nggak perlu menginstal Python lagi di komputer kita atau menginstal library-library yang dibutuhkan. Semuanya sudah disediakan oleh Google Colab. Tinggal kita pakai ya. Palingan teman-teman silakan login aja menggunakan akun Google masing-masing. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti dia ada sel-sel seperti ini ya. Ini disebut sebagai sel ya. Jadi ada untuk menulis kode, ada untuk menulis teks seperti ini ya. Ini saya contohkan ya. Misalnya kita ingin membuat model untuk klasifikasi bunga iris ya. Jadi yang pertama itu ya tentu kita perlu mengimport library-library yang digunakan ya. Ini ada beberapa library misalnya Matplotlib untuk library visualisasi, Seaborn juga untuk library visualisasi data. Kemudian yang ini scikit-learn. Nah ini yang empat ini untuk pemodelan ya. Mulai dari untuk splitting data ya, untuk membagi dataset kita menjadi data training dan data test. Kemudian ini untuk classifier ya. Di sini kita menggunakan algoritma yang namanya key nearest neighbor ya. Key nearest neighbor. Nanti teman-teman bisa coba explore lagi di ChatGPT apa itu algoritma nearest neighbor ya untuk klasifikasi. Kemudian ini ya Skiller matrix ya. Jadi ini untuk melakukan evaluasi ini untuk matriks evaluasi ya terhadap model yang dihasilkan ya. Jadi nanti ada akurasi score, kemudian classification report. Nanti menggunakan kelas dari matrix ini ya. Nah, kemudian ada decomposition ya menggunakan PCA ini untuk mereduksi dimensi dari dataset kita. Nah, kemudian ada NumPy dan Pandas ini untuk analisa data ya. Kemudian untuk ini load dataset ya. Eh, jadi kita punya sebuah file dataset ya berupa file CSV. Kemudian nanti kita coba bentuk datanya menjadi suatu data frame ya menggunakan library Pandas. Kemudian kita coba tampilkan datanya. Di sini saya menggunakan data.hit. Ada inputnya itu ada 15, artinya ini hanya menampilkan 15 baris per tahun dari data ya. Jadi ini hanya untuk memastikan saja data yang kita import itu berhasil terimport dengan baik. Oke, kemudian di bagian exploratory data analysis. Oh ya, untuk mengimport datasetnya nanti ya, kalau di Google Colab ya di bagian sini ya, nanti kita perlu upload dulu nih datasetnya ya. Di bagian ini kita upload ya, kita bentar. Nah ini Iris dataset, nanti ini saya share ya. Ini file CSV-nya saya simpan. Nah ini proses upload ya, ini sudah terupload ya rekan-rekan. Seperti ini sudah terupload. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, file yang terupload ini di Google Cloud bersifat sementara ya. Nanti pada saat tertentu itu datanya ini akan terhapus ya. Jadi dia tidak akan tersimpan permanen seperti itu. Ya, jadi dia punya sesi. Jadi si file ini punya sesi selama digunakan di Google Colab ini seperti itu. Nanti ketika sesinya sudah habis,
Itu biasanya akan terhapus file ini, nanti kita perlu upload lagi kalau mau digunakan. Kalau mau dia tersimpan secara permanen ya kita tinggal hubungkan ini ke Google Drive ya. Jadi datasetnya itu kita simpan di Google Drive punya kita, terus si Google Colab kita ini kita hubungkan dengan Google Drive. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi untuk keperluan pembelajaran saya rasa ini cukup ya, bisa seperti ini. Oke, kemudian, nah ini bagian exploratory data analisis ya. Yang pertama kita mencari melihat info dari dataset yang kita punya. Nah, di sini ditampilkan nih kolomnya apa saja. Ini ada 6 kolom ya. Nah, ya, nomornya menggunakan sistem indexing ya, dimulai dari 0 ya, sampai 5 berarti ada 6 kolom. Ini jumlah datanya 150 baris ya. Tipe data dari masing-masing kolom itu adalah float, ada yang integer, ada yang objek ya atau kategorikal. Nah, jadi yang ini ya, jadi yang sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah, itu yang menjadi apa ya, feature-nya ya. Kemudian yang menjadi output-nya atau labelnya itu yang ini, tergam. Jadi ini masuk dalam kategori klasifikasi ya, klasifikasi. Jadi ini mengklasifikasi eh, jenis bunga ya, bunga iris ya, berdasarkan ukuran, berdasarkan ini ya, berdasarkan nilai eh, panjang sepal length-nya, sepal width-nya, petal length-nya, dan petal width-nya. Nanti berdasarkan data ini nanti dilihat si bunga ini masuk kategori kelas bunga yang mana seperti itu. Ini untuk analisa deskriptifnya ya. Di sini kita bisa melihat nilai rata-rata dari masing-masing kolom, nilai minimumnya, maksimumnya, kemudian standar deviasinya dan lain sebagainya. Kemudian ini masuk di bagian data preparation ya. Jadi kita membagi datanya ke data X dan Y ya. Jadi X itu sebagai data feature-nya, Y itu sebagai data targetnya ya. Tadi yang data targetnya yang ini ya, yang kolom terakhir. Nah, jadi ini menggunakan teknik slicing data ya. Jadi teman-teman harus di Python paham tentang slicing data ya. Sebagaimana cara melakukan slicing dari suatu dataset ya. Jadi yang untuk kolom Y ini kita pisahkan ya. Jadi kita ambil di data terakhir ya, data terakhir. Yang kolom terakhir sebagai data Y. Selebihnya itu sebagai data feature ya atau input. Nah, nanti ini yang kolom Y ini ya kita bisa cetak. Nah ini isinya nih. Nah ini sebagai targetnya berupa kelas-kelas ya. Jadi ada 3 kelas. Ya ada 3 kelas ya. Jadi ada kelas setosa, kelas versicolor, dan kelas virginica. Jadi ini adalah jenis bunga ya. Inilah jenis-jenis bunga dari si iris ini. Oke. Nah kemudian, nah ini kan berupa numerik, sorry, berupa data kategorik ya. Nah ini supaya lebih mudah diproses oleh komputer, kita harus mengubah ini dalam angka ya. Jadi setiap kelas direpresentasikan dalam bentuk angka. Misalnya setosa direpresentasikan sebagai angka 0, versicolor direpresentasikan sebagai angka 1, dan virginica direpresentasikan sebagai angka 2. Dan hasilnya itu seperti nanti jadinya. 0, 1, 2. Jadi 0 ini yang virginica, sorry, 0 ini yang setosa, 1 yang versicolor, dan 2 virginica. Ya, jadi menggunakan yang namanya label encoder. Nah, kemudian di sini masuklah 3 tahap pemodelan menggunakan algoritma Kinner-Sniper. Mulai dari ini splitting datasetnya tadi ya, splitting dataset. Kemudian, nah ini kita membuat model KNN-nya, kita melatih modelnya, kemudian melakukan prediksi. Ya, setelah itu nanti kita melakukan evaluasi terhadap model yang kita bentuk. Ya. Ya, kita hitung akurasinya ya. Jadi skala akurasinya itu 0 sampai 1 ya. Berarti kalau akurasinya 1 seperti ini berarti dia maksimum di 100%. Berarti model yang terbentuk itu punya tingkat keakuratan sampai 100% seperti itu. Ya. Dan kemudian tinggal terakhir kita melakukan visualisasi data ya. Nah, oke, jadi tadi ada 3 kelas ya, 3 kelas. Jadi dari dataset yang kita punya kita coba visualisasikan. Nah, nanti akan terbagi, terpisah seperti ini ya. Nanti akan terlihat jelas mana kelas yang setosa, mana yang versicolor, mana yang virginica. Jadi data yang punya kemiripan yang sama nanti itu akan
berkumpul di satu area ya. Jadi nanti akan kelihatan pemisahannya. Nah, seperti. Nah, ini dataset bunga iris ini yang banyak digunakan ya untuk kita latihan-latihan dalam membuat model machine learning ya. Dan memang dataset ini sudah include di dalam library scikit-learn ya sebenarnya. Jadi bisa teman-teman langsung pakai ya. Dan kebetulan dataset dari bunga iris ini memang dataset yang sudah clean, yang sudah bersih. Jadi kita tidak perlu melakukan cleaning data lagi, tidak perlu melakukan apa namanya, tidak ada data yang missing ya. Jadi semuanya sudah terisi dengan baik ya. Jadi ini tinggal langsung digunakan saja ya. Palingan tadi kita perlu melakukan transformasi data ya. Yang tadi yang ini, yang kolom ini yang masih kategorik, kita perlu transform ke numerik ya, supaya lebih mudah diproses oleh komputer. Oke, saya rasa itu saja rekan-rekan untuk yang pembelajaran kita pada hari ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bahas, mulai dari tentang data, life cycle management, kemudian tentang data science, ya, seperti apa scope dari pekerjaan data scientist, ya, workflow-nya seperti apa, dan kita tadi sudah bahas tentang pemodel tentang machine learning ya, algoritmanya. Kemudian masuk ke sekarang contoh apa ya, seperti cara kita untuk membuat model machine learning ya, menggunakan bahasa Python. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom chat atau mau langsung open mic juga boleh. Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Oke, saya share juga di kolom chat itu ada presensi ya. Bentar. Silakan untuk presensinya dicoba. Teman-teman bisa amankan dulu linknya. Teman-teman bisa isi dulu presensinya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, nanti PPT-nya, kemudian juga file Jupyter-nya ya, sorry file notebook-nya yang di Google Colab, lengkap dengan datasetnya, nanti akan di-share juga ya. Oke, nanti teman-teman bisa latihan. Sebelumnya, ini sudah pada familiar dengan Google Colab ya, minimal pernah pakai Google Colab, atau ada yang sama sekali memang belum pernah pakai Google Colab. Saya harap teman-teman sudah familiar ya. Saya asumsikan teman-teman mungkin sudah familiar menggunakan Google Colab dan sudah familiar juga dengan bahasa Python ya. Walaupun mungkin tidak terlalu menguasai sintaks-sintaksnya, tapi minimal ya paham sintaks-sintaks dasarnya. Misalnya cara memakai variabel, kemudian eh, pengkondisian dan lain sebagainya. Sebenarnya nanti teman-teman bisa dibantu dengan ChatGPT misalnya ya untuk mengeksplor sintaks-sintaks dari bahasa Python itu sendiri. Yang terpenting itu adalah teman-teman paham konsepnya, paham fundamentalnya. Kalau programming itu sebenarnya bagian dari tools ya, dan bagian dari tools ya. Jadi kalau programming ya sekarang kan juga zamannya ChatGPT ya. Jadi eh, teman-teman bisa dibantu oleh ChatGPT untuk mengenerate suatu kode. Tapi yang terpenting itu tadi adalah bagaimana teman-teman paham konsepnya seperti apa, fundamentalnya, workflow dari pekerjaan data science seperti apa, itu yang penting seperti itu. Masuk juga paham tentang mathematic problem ya, mathematic solutionnya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti saya akan bagi file ini, itu nanti filenya akan dalam format IPYNB namanya, extension filenya. Nanti teman-teman kalau masuk di Google Colab, kalau mau upload
Kalau mau upload ya di bagian sini ya, di open notebook tadi, kemudian di upload sini. Nanti tinggal dimasukkan filenya. Nanti filenya itu dalam format IPYNB ya. Mana ini? Ya kayak gini ya. Contohnya nih, dia format filenya IPYNB. Nanti tinggal di-upload saja. Oke. Kalau untuk datasetnya nanti bisa di-upload di bagian sini ya. Di bagian sini, klik upload ya. Tadi saya sudah demokan ya. Eh, Kemudian nanti tinggal dimasukkan file CSV-nya. Tapi ingat file CSV yang disimpan di bagian sini itu dia sifatnya sementara ya. Jadi nanti kalau sessionnya sudah habis, kadang file ini akan otomatis hilang. Nanti perlu diupload ulang lagi seperti itu untuk file CSV-nya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya, kita bisa akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Tapi saya izin dulu untuk ambil gambar ya, dokumentasi. Bentar, silakan mungkin yang bisa on cam. Bentar ya. Oke, saya izin. Ya, silakan kalau ada yang bisa on cam. Oke, sudah tidak ada. Oke, saya izin ambil gambar dalam hitungan ketiga. Oke, nggak apa-apa ya kalau nggak bisa on cam. Satu, dua, dan tiga. Oke, sekali lagi. Ya, satu, dua, dan tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah join pada kelas hari ini. Besok itu eh, kalian belajar secara mandiri ya. Nanti mungkin ada kita akan praktikum ya. Eh, Praktikumnya ya sama dengan tadi yang membuat model machine learning ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pelajari file notebook yang akan saya share. Kemudian nanti kita teman-teman bisa coba explore lagi. Nanti kita akan praktikum menggunakan file notebook tersebut ya. Nanti untuk file praktikumnya, untuk tugas praktikumnya akan di-share besok ya. Nanti juga untuk materi hari ini akan share ya, file PT dan juga file. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk hari ini. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.